Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang berjudul Eksistensi dan Kedudukan Bimbingan dan Konseling di Sekolah. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Khairatul Diana Putri, dengan NIM 23129106. Selanjutnya ada Shirley Anggraini dengan NIM 2300304 dan selanjutnya ada Yara Ardita dengan NIM 2305341. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh Yara Ardita. Kepada Yara Ardita, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan materi mengenai eksistensi bimbingan dan konseling di sekolah. Yang pertama ada pengertian bimbingan konseling. Bimbingan secara etimologis berasal dari kata kerja yaitu guide yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menurut, ataupun membantu. Sedangkan konseling berarti to give advice yang memberi saran atau nasihat menurut Helen 2002. Dan bimbingan adalah suatu yang diberikan oleh seseorang, baik pria maupun wanita, yang telah terlatih dengan baik dan memiliki kepribadian dan juga pendidikan yang memadai kepada seseorang dari semua usia untuk membantunya mengatur kegiatan, keputusan sendiri, dan menanggung bebannya sendiri. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 mengatakan bahwa bimbingan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konselingnya untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Menurut Prayitno 2004, bimbingan dan konseling adalah layanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok, agar mandiri dan bisa berkembang secara optimal dalam bimbingan pribadi, sosial, belajar maupun karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling adalah proses pelayanan ataupun bantuan kepada individu atau sekelompok individu berdasarkan norma-norma yang berlaku dan logis agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi-pribadi yang mandiri. Materi selanjutnya, eh, kedudukan BK dalam pendidikan di sekolah. Eksistensi dan kedudukan bimbingan dan konseling di sekolah selalu sama, yaitu berguna untuk mengembangkan potensi pada diri individu sesuai dengan kemampuannya, agar bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, baik lingkungan sekolah, keluarga, maupun lingkungan masyarakat. Hal ini yang merupakan tujuan utama pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah, terutama bagi siswa yang diberi bantuan. Next. Layanan bimbingan dan konseling merupakan salah satu bentuk fasilitas terhadap siswa untuk mencapai tugas-tugas perkembangan. Salah satunya adalah mengenal kemampuan bakat, minat, serta arah kecenderungan karir, dan apresiasi seni yang merupakan aspek kematangan wawasan dan kematangan karir dalam standar kompetensi kemandirian siswa atau SKKPD. Keberhasilan karir seseorang individu berawal dari perencanaan karir yang tepat sesuai dengan potensi karir yang dimiliki. Salah satu hal yang mempengaruhi perencanaan karir siswa ialah pengenalan akan potensi diri dan potensi karir yang tepat. Next. Pendidikan di sekolah bertujuan untuk menghasilkan perubahan-perubahan positif dalam diri siswa yang sedang berkembang menuju kedewasaannya secara utuh. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam sistem pendidikan di sekolah dikembangkan 3 subsistem ataupun yang disebut dengan 3 bidang pelayanan pendidikan.
Yang pertama ada bidang kurikulum dan pengajaran. Bidang ini meliputi semua bentuk pengembangan kurikulum dan pelaksanaan pengajaran, yaitu penyampaian dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kemampuan komunikasi peserta didik. Yang kedua ada bidang administrasi dan supervisi. Bidang ini meliputi berbagai fasilitas berkenaan dengan tanggung jawab dan pengambilan keputusan kebijaksanaan, serta bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan dan administrasi sekolah, serta seperti perencanaan, pembiayaan, pengadaan, dan pengembangan staf, serta sarana dan prasarana fisik, dan juga pengawasan. Bidang yang ketiga yaitu bidang bimbingan dan konseling. Bidang ini meliputi berbagai fungsi dan kegiatan yang mengacu kepada pelayanan kesiswaan secara individual agar masing-masing peserta didik dapat berkembang sesuai dengan bakat, minat, dan tahap-tahap perkembangannya. Materi selanjutnya yaitu struktur organisasi bimbingan dan konseling di sekolah. Organisasi yang demikian tersebut secara tegas mengatur kedudukan, tugas, dan juga tanggung jawab para personel sekolah yang terlibat. Adapun struktur pelayanan bimbingan dan konseling dikatakan jelas apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut. Yang pertama, menyeluruh, yaitu mencakup unsur-unsur penting baik vertikal maupun horizontal sehingga mampu sebesar-besarnya memadukan berbagai kerjasama dan pelaksanaan dari berbagai sumber yang berguna untuk pelayanan dan bimbingan serta konseling. Yang kedua, sederhana, sehingga jarak antara penetapan pelaksanaan dan upaya pelaksanaannya tidak terlampau panjang. Yang ketiga ada luas dan terbuka, di mana mudah menerima masukan dan juga upaya pengembangan yang berguna bagi pelaksanaan tugas-tugas organisasi, yang semuanya itu bermuara pada kepentingan seluruh peserta didik. Yang keempat ada menjamin keberlangsungan kerjasama, sehingga semua unsur dapat saling menunjang dan semua upaya serta sumber dapat dikoordinasikan demi kelancaran serta keberhasilan pelayanan bimbingan dan konseling para peserta didiknya. Dan yang terakhir ada menjamin terlaksanaannya pengawasan, penilaian, dan upaya tindak lanjut. Sehingga perencanaan pelaksanaan dan penilaian program bimbingan dan konseling yang berkualitas dapat terus dimantapkan. Pengawasan penilaian hendaknya dapat berlangsung secara vertikal, yaitu dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas, dan juga secara horizontal, yaitu penilaian sejawat. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yara Ardita. Selanjutnya kepada materi selanjutnya akan dibacakan oleh Shirley Anggraini. Kepada Shirley Anggraini disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya izin untuk menjelaskan sedikit materi mengenai kedudukan bimbingan dan konseling di sekolah berdasarkan landasan yuridis formal. Landasan yuridis formal juga sering disebut sebagai landasan hukum formal, yaitu dasar hukum yang tertulis dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Maksudnya adalah landasan ini telah diakui secara resmi oleh negara dan pelanggarannya dapat dikenakan sebagai sebuah sanksi. Layanan bimbingan dan konseling diselenggarakan secara terprogram berdasarkan asesmen kebutuhan yang dianggap penting dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan. Semua peserta didik harus mendapatkan layanan bimbingan dan konseling secara terencana, teratur, dan sistematis serta sesuai dengan kebutuhan. Karena itulah, guru bimbingan dan konseling dialokasikan jam masuk kelas selama 2 jam pembelajaran per minggu setiap kelas secara rutin terjadwal. Landasan yuridis formal adalah landasan yang berkaitan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Yang pertama yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Pada bab 1 pasal 1 ayat 1 yaitu pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, bangsa, dan negara. Yang
Selanjutnya yaitu bab 1 pasal 1 ayat 6. Pendidikan adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya suara, tutori, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggara pendidikan. Selanjutnya yaitu bab 2 pasal 3, yaitu pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk wajah serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya pada bab 5 pasal 12 ayat 1b. Yang pertama yaitu ayat 1b. Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Selanjutnya yaitu Permendikbud nomor 111 tahun 2014. Dengan adanya Permendikbud nomor 111 tahun 2014 membuat kedudukan bimbingan dan konseling di sekolah, terutama pada pendidikan dasar dan menengah, menjadi semakin kokoh. Peraturan Menteri ini juga sebagai pijakan oleh guru BK dalam melaksanakan tugas layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Selanjutnya, pada slide selanjutnya, yaitu landasan yuridis formal berkenaan dengan berbagai peraturan dan perundungan yang berlaku di Indonesia. Yang pertama yaitu Kurikulum 1975, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Bab 10 Pasal 1 Ayat 1. Yang ketiga, Peraturan Presiden Nomor 28 dan Nomor 29 Tahun 1990 Bab 10 Pasal 25 Ayat 1 dan 2. Yang keempat, Keputusan Menpan Nomor 84 Tahun 1993. Yang kelima, pelaksanaan program bimbingan. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nomor 7, Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 5 sampai dengan 18. Yang kedelapan yaitu Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006. Yang kesembilan, Keputusan Dirjen PMPTK 2007. Yang ke-10 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2008 tentang guru, Bab 3 Pasal 15. Dan yang terakhir yaitu Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1. Selanjutnya yaitu berdasarkan landasan yuridis informal. Ada 4 aspek pokok yang mendasari pengembangan layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu landasan psikologis. Landasan psikologis ialah landasan yang memberikan pemahaman kepada guru mengenai tingkah laku individu yang menjadi sasaran layanan. Beberapa aspek psikologi yang perlu dikuasai oleh pembimbing adalah yang pertama yaitu motif dan motivasi, yang kedua pembawaan dasar dan lingkungan, yang ketiga perkembangan individu, yang keempat belajar, balikan, dan penguatan, dan yang kelima yaitu kepribadian. Yang kedua yaitu landasan sosial budaya. Pada landasan ini adalah landasan yang memberi pemahaman kepada guru bimbingan dan konseling mengenai dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Dan Tolbert memandang bahwa organisasi sosial, lembaga keagamaan, kemasyarakatan, pribadi, dan keluarga, politik, dan masyarakat secara menyeluruh memberi pengaruh yang kuat terhadap sikap, kesempatan, dan pola hidup warganya. Perbedaan dalam latar belakang ras atau etnis, kelas sosial, ekonomi, dan pola bahasa menimbulkan masalah dalam hubungan konseling. Selanjutnya, yaitu landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Layanan BK adalah kegiatan profesional yang memiliki dasar keilmuan dalam teori dan praktiknya. Pengetahuan tentang bimbingan dan konseling disusun secara sistematis dan logis dengan penggunaan pengamatan, wawancara, dan analisis dokumen, prosedur tes, stok, dan analisis lab yang dimasukkan ke dalam laporan penelitian, buku teks, dan karya ilmiah lainnya. Selanjutnya yaitu landasan globalisasi. Globalisasi yaitu berhubungan dengan eksistensi guru BK untuk menjadikan anak didiknya sebagai siswa yang berlandasan dan mengikuti globalisasi. Namun,
Landasan ini juga bisa menghambat atau memantau siswa agar tidak terbawa oleh arus globalisasi yang berbahaya karena siswa masih berada di bangku sekolah, dapat dengan mudah terpengaruh olehnya. Sekian pemaparan materi oleh saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sherly Anggraini. Selanjutnya materi tentang kesimpulan akan saya baca sendiri. Bimbingan dan konseling adalah proses pelayanan bantuan kepada individu atau sekelompok individu berdasarkan norma-norma yang berlaku dan logis agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi-pribadi yang mandiri. Eksistensi dan kedudukan bimbingan dan konseling di sekolah selalu sama, yaitu berguna untuk mengembangkan potensi pada diri individu sesuai dengan kemampuannya agar bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, baik lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Hal inilah yang merupakan tujuan utama pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah, terutama bagi siswa-siswi sebagai individu yang diberikan bantuan. Landasan yuridis formal di Indonesia mencangkup berbagai peraturan dan undang-undang yang mengatur pendidikan dengan tujuan utama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan bakat dan minat mereka. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.